Selamat siang Bu, saya Viko Setiawan Pangaribuan. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan contoh dari teks narasi, eksplanasi, dan teks wacana. 1. Yaitu teks narasi. Teks narasi adalah karangan cerita berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Peristiwa yang diceritakan bisa benar-benar terjadi atau hanya khayalan penulisnya. Ciri-ciri teks narasi yaitu 1. Menyajikan suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktu sehingga teks ini bersifat kronologis. 2. Yaitu menceritakan peristiwa nyata, imajinasi atau gabungan dari keduanya. Maksudnya yaitu penulis bisa membuat tulisan berdasarkan kisah nyata yang berasal dari pengalaman pribadi, kehidupan seseorang atau sejarah. 3. Yaitu memiliki konflik. 4. Memiliki pesan yang dikemas oleh penulis ke dalam bentuk cerita. Ciri-ciri lain yaitu bersifat kronologis. Kedua, menceritakan peristiwa nyata, imajinasi atau gabungan dari keduanya. Ketiga, memiliki konflik. Keempat, memiliki pesan. Contoh teks narasi yaitu seperti teks narasi sejarah. Contohnya yaitu pada 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor untuk melumpuhkan kekuatan Amerika Serikat di Pasifik. Dengan demikian, penyerangan Jepang ke negara-negara Asia Tenggara dapat berjalan lancar hingga berhasil menjajah ke wilayah Indonesia. Sekian dari teks narasi. Kedua, yaitu teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. 2. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Yaitu menggunakan kata penanda urutan. 5. Yang terakhir yaitu fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Contoh teks eksplanasi yaitu tentang fenomena alam yaitu seperti bagaimana hujan terjadi. Hujan adalah sumber utama air tawar untuk sebagian besar wilayah di dunia, menyediakan kondisi yang sesuai untuk beragam ekosistem, serta air untuk pembangkit listrik tenaga air dan irigasi tanaman. Fenomena hujan sebenarnya adalah lingkaran air. Konsep siklus air melibatkan matahari yang memanaskan air permukaan bumi dan menyebabkan air permukaan menguap. Uap air naik ke atmosfer bumi, air di atmosfer mendingin dan mengembun menjadi tetesan cair yaitu hujan. Tetesan tumbuh sampai berat dan jatuh ke bumi sebagai curah hujan yang bisa berupa hujan atau salju. Namun tidak semua hujan mencapai permukaan. Beberapa menguap saat jatuh melalui udara kering. Ini disebut virga atau fenomena yang sering terlihat di daerah gurun yang panas dan kering. Sekian pengertian dan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kita lanjut ke yang ketiga yaitu teks wacana. Teks wacana adalah teks yang berisi rentetan kalimat yang berkaitan dengan rancangan usulan atau proposisi yang satu dengan lainnya. Teks wacana memiliki makna yang utuh dan satuan bahasa yang terlengkap karena di dalamnya disusun secara padu. Ciri-ciri teks wacana yaitu 1. Satuan gramatikal. Wacana merupakan satuan gramatikal yaitu tata bahasa yang telah ditentukan. 2. Satuan terbesar, tertinggi atau terlengkap. Wacana termasuk dalam satuan terbesar, tertinggi atau terlengkap dalam sebuah kajian linguistik atau kebahasaan. 3. Punya hubungan proposisi, merupakan ungkapan yang dapat dipercaya atau dibuktikan kebenarannya. Berarti wacana harus bisa dibuktikan kebenarannya atau dapat dipercaya. Keempat, bisa dalam bentuk lisan ataupun bentuk tulisan, yaitu cara penyampaian wacana bisa dalam bentuk tulisan
atau teks ataupun lisan ataupun ujaran. Kelima yaitu membahas topik atau hal tertentu. Wacana berisikan pembahasan tentang topik atau hal tertentu yang ingin disampaikan. Keenam yaitu memiliki hubungan kontinuitas, artinya wacana disusun secara berkelanjutan atau berkesinambungan. 7 yaitu memiliki hubungan kohensi dan koherensi, artinya wacana memiliki keterikatan antar unsur dalam suatu teks serta memiliki hubungan logis antar kalimat dalam suatu paragraf. Contoh teks wacana narasi yaitu seperti terdapat dalam teks Liburan yang Berkesan. Pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022, aku dan teman-temanku pergi ke pantai Popoh Tulanggung dengan menaiki motor. Kami berangkat dari kosku pukul 8:30 dan sampai di lokasi tujuan pada pukul 9:30. Perjalanan ini kami lalui dengan santai karena lalu lintas jalan yang cukup padat. Keselamatan adalah prioritas sehingga kami berkendara dengan hati-hati. Sesampainya di sana, kami langsung membayar tiket dan memarkirkan motor di lokasi yang strategis. Setelah itu, kami meluncur ke pantai dan melepas sepatu. Beruntungnya, cuaca hari ini tidak terlalu panas, namun cukup hangat untuk aktivitas berjemur. Tidak berselang lama, aku berlari ke laut untuk merasakan dinginnya air tersebut. Teman-teman juga tidak ingin ketinggalan dan langsung menyusulku bermain air. Mendekati tengah hari, rasa panas semakin terasa, apalagi jika berada di kawasan dekat pantai. Aku dan teman-temanku memilih untuk makan di salah satu warung di bagian atas. Bukan hanya menjual makanan dan minuman, kedai yang kami kunjungi rupanya juga menjual aneka aksesoris dan oleh-oleh. Liburan kali ini sangat berkesan karena kami dapat menikmati alam bebas. Sekian Bu penjelasan saya dari presentasi saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf Bu. Terima kasih Bu.